Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, cacat terus semuanya. Kalau pengen cerita kejadian nyata waktu kemarin di Tanah Suci yang mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran ya. Kita dapat dari guru kami, beliau bercerita tentang kisah nyata. Ada orang Mesir. Orang Mesir ini mimpi didatengin orang, terus dia diminta untuk ajak tetangganya umroh. Bangunlah dia. Dia pikir cuman ya bunga tidur lah. Apalagi tetangganya itu memang ya kelihatan gak pernah ke masjid, kelihatan gak pernah sholat. Ya udah, harinya berlalu, tapi masalahnya ternyata besoknya dia tidur lagi, mimpi yang sama, didatengin orang untuk nyuruh atau ngajak tetangganya umroh lagi. Sama persis 2 kali berturut-turut. Akhirnya dia tanyalah ke gurunya. Gurunya ngasih jawaban kayak gini, coba nanti, kalau nanti malam mimpi lagi, kalau sampai 3 kali, maka bismillah, datengin, ajak orang itu umroh, ajak tetangga kamu umroh. Malam ketiga beneran mimpi lagi, persis sama, diminta untuk ngajak tetangganya umroh. Oke udah, bismillah, berangkatlah si orang yang mimpi tadi ke tetangganya. Tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, pengen ngobrol, diizinin. Langsung to the point, bapak izin. Kalau bahasa kitanya ya, bapak izin, saya pengen ajak bapak pergi umroh. Kaget, hah? Tunggu dulu, jangankan umroh, saya sholat aja nggak tahu caranya. Nanti saya ajarin. Saya bahkan wudhu juga nggak tahu caranya. Ya nanti saya yang ajarin. Dan izin tolong untuk ikut, karena saya sudah memutuskan, saya yang berangkat ikut nemenin sendiri, saya bimbing langsung, dan juga saya yang biayain semuanya. Tinggal iya ikut berangkat. Maka Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Ya memang orangnya semenjak hari itu juga memang prepare jadinya. Jadi mulai belajar sholat, belajar wudhu, dan tibalah hari H. Akhirnya berangkatlah umroh tetangganya itu, Masya Allah. Terus akhirnya begitu nyampe, Allah sentuh hatinya ya. Dan akhirnya dia nggak mau ke hotel, pengen langsung mulai untuk ibadah ke Masjidil Haram. Terus ya sudah silakan, nggak mau istirahat dulu, serius. Nggak, saya sudah membiarkan waktu hidup saya bertahun-tahun habis begitu saja, saya pengen langsung ibadah. Udah gitu udah, yang lain ke hotel dulu, naruh barang apa mandi segala macam, dia langsung Masjidil Haram. Lalu setelah selesai pulang. Besoknya izin lagi, pengen berangkat ke Masjidil Haram duluan. Tapi kali ini kau lebih lama, dihubungin juga nggak bisa. Ketika dicari-cari, qadarullah ternyata orang itu ditemukan sedang sujud dalam keadaan sudah wafat, meninggal dalam keadaan sujud di Masjidil Haram. Ya Allah wala quwata illa billah. Maka dimintalah untuk disampaikan kepada pengurus dan diizinkan untuk disolatkan di situ beserta dengan jutaan orang jemaah di Masjidil Haram. Masya Allah. Orang yang mimpi ini masih kayak mikir dan akhirnya penasaran dan akhirnya tanya ke istrinya, apa ini kok bisa-bisanya kejadian kayak begini, meninggal sujud di Masjidil Haram. Masya Allah, husnul khatimah. Maka istrinya cerita, iya memang suami saya sholat enggak sebelum diajak ya, tapi yang saya tahu dia punya hati yang baik. Kami punya tetangga, masih satu kompleks, seorang nenek-nenek yang suami saya itu yang wafat itu sudah berjanji untuk membagi setengah gajinya untuk nenek tersebut setiap bulan. Dan yang selalu didoakan oleh nenek tersebut setiap kali diberikan uang oleh suaminya cuman satu, nggak pernah ada doa yang lain, cuman satu. Apa doanya? Doakan untuk semoga engkau husnul khatimah. Insyaallah. Apa ibrohnya? Masya Allah. 1, kita nggak pernah tahu jalan hidup seseorang. 2, sama sekali jangan remehin kebaikan kita yang manapun. 3, ini juga lebih penting, jangan sama sekali remehin doa dari orang-orang yang kita tolong atau bahkan orang yang kita zolimi. Dan demi Allah, kita tahu ya hadis tentang doa untuk minta husnul khatimah itu, kalau kita minta doa husnul khatimah, ya Allah wafatkan hamba dalam keadaan husnul khatimah, di riwayat hadisnya disebutkan bahwa setan akan berkata, ini manusia cerdas, pintar ini. Karena kalau sudah husnul khatimah ya sudah tuh, bismillah, surga sudah di tangan insya Allah. Maka insya Allah teman-teman, yulah, nggak ada yang pernah tahu kita hidup seperti apa. Bisa jadi ada yang sudah pergi ke sana tapi hatinya belum terketuk. Tapi kalau Allah sudah mau, Masya Allah, berakhir dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Maka semoga semua yang lihat video ini, nonton video ini, di-share, disebarin,
Semoga semakin termotivasi berbuat baik, karena bisa jadi nikmat dan nyamannya hidup kita itu adalah doa dari orang-orang yang kita tolong. Dan yang paling penting, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Silakan di-share jika dirasa bermanfaat. Mohon doakan dan nasihati kokoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.